Raja selanjutnya yaitu Amangkurat III. Pada tahun 1703 Masehi, Raden Mas Sutekno meneruskan silsilah pemimpin kerajaan Mataram Islam menggantikan ayahnya. Gelarnya adalah sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senopati ing Ngaloka Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 3. Sebelum ia resmi memegang tumpu kekuasaan, sempat terjadi keributan mengenai siapa yang lebih pantas untuk meneruskan tahta. Banyak pejabat keraton dan rakyat memilih Pangeran Puger karena dianggap lebih cakap dalam mengurus pemerintahan. Sebagai tambahan informasi, Pangeran Puger pada masa ini berbeda orang dengan Pangeran Puger yang memberontak pada masa pemerintahan Panembahan Hanyokrowati. Mereka beda orang, hanya memiliki nama sama. Meski tidak banyak didukung, Raden Sutekno tetap kekeh untuk menggantikan ayahnya. Pasalnya, ia adalah anak satu-satunya dan tentu sangat berhak untuk mewarisi tahta. Semasa hidupnya, pengisi daftar silsilah raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Mataram Islam di urutan ke-6 ini memiliki banyak sekali istri, tepatnya 2 permaisuri dan 48 selir. Ia bahkan pernah menikahi sepupunya sendiri, yaitu anak perempuan Pangeran Puger. Namun pada akhirnya mereka berpisah karena sifat yang sang sultan yang mudah marah dan pencemburu. Pada tahun 1704 Masehi, ia kemudian mengutus orang kepercayaannya untuk memburu Pangeran Puger. Sayangnya, sang pangeran sudah terlebih dahulu kabur ke Semarang dan meminta bantuan ke VOC. Setelah kedua belah pihak membuat kesepakatan, Pangeran Puger menobatkan dirinya sebagai raja pada tahun 1705 Masehi. Gelarnya adalah Paku Buwono I. Pada awalnya, pemimpin yang juga disebut Sunan Mas tersebut membangun pertahanan dengan dibantu oleh Aryo Mataram, yaitu pamannya. Namun, siapa yang menyangka kalau sang paman ternyata pengikut setia dari Pangeran Puger. Gabungan pasukan Pangeran Puger dan VOC kemudian bergerak untuk merebut istana Kartosuro. Sang sultan berhasil dibujuk oleh Aryo Mataram pergi dari istana tersebut. Ia melarikan diri hingga sampai ke Ponorogo untuk minta bantuan dari Untung Suropati. Hingga kemudian terjadilah peperangan yang cukup besar. Namun sayang sekali Untung Suropati meninggal dalam perang tersebut. Peristiwa ini tentu menyebabkan Amangkurat III kalang kabut. Ia kemudian berpindah-pindah tempat bersembunyian dan menjadi buronan Pangeran Puger. Pada tahun 1708 Masehi, ia memutuskan untuk menyerahkan diri. Sultan Amangkurat III ditangkap oleh VOC dan ditahan di Batavia. Setelah itu, dirinya kemudian dipindahkan ke Sri Lanka. Sri Sultan menjalani sisa hidupnya di pengasingan dan meninggal pada tahun 1734 Masehi. Raja ketujuh adalah Paku Buwono I atau Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat. Pangeran Puger yang berhasil merebut tahta kerajaan Islam dari Amangkurat III adalah putra dari Sultan Amangkurat I dengan permaisuri kedua yang berasal dari Pajang. Ia lahir dengan nama Raden Mas Derajat. Sebelum menjadi raja, ia sebenarnya pernah diangkat menjadi putra mahkota. Namun kemudian jabatannya dicabut dan diserahkan pada Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II. Ketika kerajaan mendapatkan serangan dari Trunojoyo, ia menolak kabur dan tetap berjuang untuk mempertahankan istana Pleret. Hal tersebut untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ada anggota kerajaan yang masih setia dan tidak berkhianat. Sayangnya, karena pasukan Madura sangat kuat, Raden Mas Derajat terpaksa menarik mundur pasukannya. Ia kemudian menyingkir ke sebuah desa bernama Jenar dan kemudian membangun istana di situ.
Namanya adalah Keraton Purwokondo atau Purwakanda. Setelah itu, ia pernah melakukan pemberontakan lagi, namun kemudian menyerah dan mengakui kedudukan kakaknya, Amangkurat II, sebagai raja pada tahun 1681 Masehi. Setelah itu, ia kembali diberi gelar pangeran dan ikut membantu pemerintahan di Istana Kartosuro. Laki-laki yang meneruskan silsilah pemimpin kerajaan Mataram Islam ini mendapatkan kesempatan untuk naik tahta ketika Amangkurat II meninggal dunia. Selama kakaknya memerintah, malah dirinya lah yang dianggap lebih memperhatikan urusan pemerintahan. Meskipun keponakannya yaitu Amangkurat III naik tahta, masih banyak orang yang mendukung dirinya. Hal tersebut rupanya menjadi bumerang karena keponakannya itu mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Sebelum tertangkap, ia bersama pengikutnya berhasil meloloskan diri dan meminta bantuan VOC di Semarang. Bayarannya cukup mahal memang, salah satunya adalah harus menyerahkan kekuasaan Madura ke VOC. Namun ia menyetujuinya karena tidak memiliki pilihan lain. Dengan bantuan VOC, Pangeran Puger menyerang Istana Kartosuro dan berhasil merebutnya. Tahta kerajaan pun resmi jatuh ke tangannya pada tanggal 17 September 1705 Masehi. Pada masa pemerintahannya, keadaan kerajaan menjadi lebih kondusif. Sang raja juga dikenal memiliki pribadi yang bijaksana dan adil. Sayangnya, keadaan perekonomian tidak terlalu baik karena harus membayar hutang kepada Belanda. Pada masa pemerintahan sebelumnya, kerajaan diwajibkan membawa hutang sebanyak 4,5 juta gulden untuk mengganti biaya perang. Di era pemerintahannya, perjanjian diperbarui menjadi setiap tahun wajib mengirim beras sebanyak 13.000 ton dan itu dilakukan selama 25 tahun. Sultan Pakubuwono I memerintah kerajaan kurang lebih selama 15 tahun. Ia wafat pada tahun 1719 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Imogiri. Raja ke-8 adalah Amangkurat IV. Sepeninggal Pakubuwono I, silsilah kepemimpinan kerajaan Mataram Islam jatuh ke tangan Raden Mas Suryo Saputro. Ia adalah anak dari sang mendiang sultan dengan Ratu Mas Blitar. Ibunya adalah keturunan dari Pangeran Jumina, yaitu anak dari Retno Dumilah. Ia naik tahta pada tahun 1719 Masehi dan dikenal dengan nama Amangkurat atau Hamengkurat IV. Gelarnya sampeyan dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Prabu Mangkurat Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panoto Gomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 4. Permaisurinya bernama GKR Kencono. Dari pernikahan ini lahirlah seorang anak laki-laki bernama Raden Mas Probo Suyoso. Ia nantinya yang akan menjadi pendiri Kasunanan Surakarta. Sementara itu, ia memiliki 3 orang selir. Selir yang pertama adalah Mas Ayu Tejowati. Anaknya bernama Raden Mas Sujono yang nanti dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pendiri Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, ada Mas Ayu Karo yang kemudian melahirkan Pangeran Mangkunegara. Putranya ini nanti menjadi pendiri Kadipaten Mangkunegaran. Dan yang terakhir adalah Raden Ayu Retno Susilowati. Dari putri Untung Suropati tersebut lahirlah Raden Mas Sandeo. Berbeda dari saudara-saudaranya yang menjadi pembesar istana, ia nantinya lebih memilih memperdalam agama dan menjadi pendakwah. Di era pemerintahan Amangkurat IV, bisa dibilang situasi kerajaan tidak terlalu kondusif. Pasalnya, terjadi lagi pemberontakan yang menginginkan sang sultan untuk turun dari singgasananya. Rupanya, ada banyak sekali keluarga keraton yang tidak menyukainya menjadi raja. Hingga kemudian, kepercayaan orang-orang terpecah menjadi beberapa kubu. Ada yang masih memihak Amangkurat IV, namun
banyak juga yang masih memihak Pangeran Purboyo, Pangeran Balitar, Aryo Diponegoro, dan Aryo Mataram. Karena situasi yang tidak terkendali, akhirnya pihak kerajaan meminta bantuan kepada VOC untuk meredakan pemberontakan. Yang pertama, mereka berhasil melumpuhkan Aryo Mataram dan kemudian menjatuhi hukuman mati pada tahun 1790 Masehi. Selanjutnya, koalisi pasukan Mataram dan VOC dapat menumpas kubu Pangeran Balitar pada bulan November 1720 Masehi. Sang pangeran dapat dipukul mundur sehingga melarikan diri ke daerah timur. Pangeran Purboyo dapat ditangkap dan kemudian diasingkan ke Batavia. Yang terakhir, Aryo Diponegoro juga tertangkap lalu dibuang ke Tanjung Harapan. Sultan Amangkurat IV meninggal dunia pada bulan Maret 1726 Masehi. Penyebabnya adalah jatuh sakit karena diracun oleh orang. Sayangnya pelakunya tidak dapat dilacak.